Kehebatan Prabowo Subianto dalam melobi sebuah negara nggak perlu diragukan lagi. Sang presiden diketahui berhasil membuat pemerintah Arab Saudi mulai segan dengan tanah air. Bahkan Pak Prabowo baru saja mengeluarkan kebijakan yang membuat TKI di tanah Arab sejahtera. Selain itu, Pak Prabowo juga memudahkan rakyat yang hendak melaksanakan ibadah haji. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kurangnya perhatian Arab Saudi ke Indonesia. Indonesia sempat kesulitan untuk mendapatkan banyak kuota haji dari Arab Saudi. Padahal negeri tanah air menjadi negara nomor 2 dengan populasi terbesar di dunia. Tercatat kuota haji untuk Indonesia di tahun 2025 hanya mendapat sebesar 221.000 orang. Anehnya Arab Saudi malah mengurangi jumlah petugas haji menjadi 2.000 orang. Padahal awalnya di tahun 2024 jumlah petugas haji Indonesia mencapai angka 4.000 orang. Padahal Menteri Agama sudah berharap tanah air mendapatkan tambahan kuota. Pasalnya pada tahun 2024 Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah dan 2.000 petugas. Kami ingin memastikan pelayanan terbaik tetap bisa diberikan kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kuota ditingkatkan, tutur Nasaruddin Umar. Kurangnya kuota yang didapat Indonesia sampai menjadi sorotan dari media Timur Tengah. Salah satunya datang dari media asal Qatar yakni Al Jazeera. Media ini menyebut kalau pemerintah Arab Saudi saat ini sudah mempolitisasi haji. Arab Saudi dituduh telah melakukan politisasi akses terhadap ibadah haji. Banyak kecaman akhirnya datang langsung kepada kerajaan Arab Saudi di atas hal tersebut, tulis Al Jazeera. Selain itu, Al Jazeera juga menyoroti tentang kebiasaan buruk Arab Saudi telah membiarkan beberapa pertikaian politik akibat haji. Arab Saudi telah membiarkan pertikaian politik dengan beberapa negara seperti Qatar, Suriah, Iran, dan Yaman guna memengaruhi peraturan hajinya, tulis Al Jazeera. Mulai berubah setelah dipimpin Prabowo. Sikap Arab Saudi yang dulu acuh terhadap Indonesia kini telah berubah di era Prabowo Subianto. Kerajaan negeri Elang justru mulai segan dengan kepemimpinan sang presiden. Rasa segan Saudi terhadap Indonesia bukanlah hal yang mengejutkan. Pasalnya, Pak Prabowo dikenal sangat total dalam memperhatikan kebutuhan jamaah haji asal Nusantara. Buktinya, sang RI1 langsung menurunkan biaya haji pada tahun 2025. Kini, jamaah Indonesia hanya perlu membayar 89,4 juta rupiah yang akan dipotong dengan dana manfaat dari pemerintah. Angka ini tentu lebih rendah dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya yang mencapai 93,4 juta rupiah per jamaah. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kita pastikan ongkos haji tahun depan turun, tapi jangan sampai kita pilih pesawat murah, tapi justru pesawat tua. Itu justru diingatkan oleh Presiden, tegas Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut. Di lain sisi, langkah pemerintah juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pak Prabowo. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i. Pak Haji Prabowo Subianto ingin agar haji tahun ini lebih berkualitas. Tapi pada saat yang sama beliau juga melihat banyak kos yang bisa dirasionalisasi. Sehingga kualitasnya ke depannya makin baik tapi harganya makin murah, jelas Romo Syafi'i. Melihat keseriusan pemerintah memprioritaskan jamaah haji, Kerajaan Saudi akhirnya mengabulkan permintaan RI1. Pemerintah negeri Elang sepakat membangun perkampungan haji Indonesia di Mekah. Bahkan menurut Syafi'i, putra mahkota Muhammad bin Salman telah mewakafkan tanahnya untuk bangsa Indonesia. Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan fasilitas yang mempermudah jamaah. Pangeran Muhammad bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektar untuk dikelola 100 tahun, tambah Romo Syafi'i. Sejahterakan tenaga kerja ke Arab Saudi. Selain menunjukkan perhatian besar terhadap jamaah haji, Prabowo Subianto juga peduli pada TKI di Arab Saudi. Sang presiden bahkan telah melobi pemerintah Saudi untuk meningkatkan hak para pekerja. Langkah yang diambil sang RI1 pun terbilang konkret. Dilansir dari CNBC, Ketua Umum Gerindra ini berencana mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Demi memastikan percepatan dan peningkatan kualitas tenaga kerja, Prabowo juga mengusulkan skema pelatihan khusus yang direncanakan bakal ditandatangani pada bulan ini. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Abdul Qadir Karding selaku Menteri P2MI yang menyebut pengiriman TKI dimulai pada Juni mendatang. Itu kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju. Jadi jika MOU ditandatangani pada Maret ini, kami sepakat paling lambat Juni sudah ada pemberangkatan pertama, ujar Karding.
Di lain sisi, Menteri P2MI juga mengatakan telah bekerja sama dengan Kerajaan Saudi untuk memberi bonus umroh kepada pekerja migran. Yang menarik, setiap selesai kontrak 2 tahun, pekerja Indonesia mendapat bonus umroh sekali. Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order bagi tenaga kerja Indonesia, tambah Karding. Langkah pencabutan moratorium ini semata-mata untuk melindungi keselamatan pekerja migran. Pemerintah juga telah mencanangkan program Tuan Tu guna mencegah penyaluran TKI ilegal. Menurut Ketua Umum Himsataki yakni Tegap Harjatmo, salah satu poin utama program ini adalah perekrutan tanpa calo. Proses ini akan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi untuk memastikan calon pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan optimal sejak awal hingga akhir masa kerja mereka, ungkap Tegap. Dapatkan kurma Tunisia pound fruit yang bisa didapatkan dengan harga murah. Cek linknya di bawah ini. Indonesia dapat banyak keuntungan. Kebijakan tenaga kerja dengan Arab Saudi langsung membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Pasalnya Prabowo Subianto berhasil menambahkan devisa negara secara drastis. Tercatat pemerintah Indonesia bisa menyimpan devisa negara sebesar 31 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Abdul Qadir Karding selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Devisa yang kemungkinan masuk dari situ 31 triliun rupiah. Itu devisa remitansi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600.000 lebih tenaga kerja. Selain itu, Karding juga menyebut kalau pekerja Indonesia di Arab Saudi akan mendapatkan gaji tinggi dan jaminan asuransi. Arab Saudi menjamin minimal gaji di angka 1.500 real. Lalu ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenaga kerjaan. Selain bidang ketenaga kerjaan, Indonesia dan Arab Saudi juga melakukan kerjasama di bidang lainnya. Salah satunya terlihat dari kesepakatan pendidikan kedua negara. Arab Saudi setuju untuk memperdalam kerjasama antar perguruan tinggi Indonesia dan Arab Saudi. Kita membahas kerjasama lebih banyak lagi tentang kerjasama antara universitas-universitas di Indonesia dengan universitas-universitas di Arab Saudi, ungkap Medic Center Brian Yuliarto. Selain itu, Indonesia kabarnya juga akan mengirim lebih banyak profesor agar bisa melakukan kerjasama riset dengan Arab Saudi. Kami berharap lebih banyak lagi profesor di Indonesia yang bisa bekerja sama dengan profesor di kampus-kampus terkemuka di Arab Saudi, serta lebih banyak lagi program atau proyek riset bersama antara profesor di sana dengan profesor di sini. Dapatkan cincin batu aki Kalsedoni, 10 pieces bisa kamu dapetin dengan harga miring. Cek linknya di bawah ya. Jadi begitulah cerita Arab Saudi yang mulai segan dengan Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?